Persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi informasi berupa Chromebook kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Agenda kali ini adalah mendengarkan keterangan dari ahli. Untuk mengetahui selengkapnya, kami terhubung dengan jurnalis Metro TV ada Nadia Soraya di PN Tipikor Jakarta. Selamat sore Nadia, bagaimana jalannya sidang pada hari ini? Ya, selamat sore Febrian. Sidang kasus pengadaan Chromebook dengan terdakwa Mendikbudristek tahun 2019 hingga 2024 Nadiem Makarim ini sudah berlangsung kurang lebih selama 4 jam dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana tadi sidang sempat diskors pada pukul 12.40 dan kembali dilanjutkan pada pukul setengah 2 siang. Dan untuk sidang kali ini dihadiri langsung oleh Nadiem Makarim, di mana ada 2 ahli yang dihadiri dalam sidang kali ini, yakni diantaranya auditor ahli muda BPKB Denny Nurmawan dan juga ahli hukum pidana Suparji Ahmad. Tadi dimulai dari Dedi terlebih dahulu, di mana Dedi ditanya pertanyaan oleh jaksa umum tentunya terkait dengan bagaimana penentuan harga dari pengadaan laptop Chromebook. Tadi disampaikan oleh Dedi seperti yang kita ketahui bahwa harga laptop Chromebook ini berkisar per unit 5-6 juta rupiah. Namun dari adanya peningkatan ataupun permintaan demand dari pemerintah begitu ya, ia pun melakukan klarifikasi, terutama yang dilakukan adalah kepada prinsipal dan juga distributor. Dari klarifikasi yang dilakukan oleh Dedi dari auditor BPKP, ia menemukan bahwa memang ternyata harga asli Chromebook ini hanya berkisar sekitar 3 juta rupiah. Artinya terjadi pengadaan, begitu dinilai oleh Dedi. Dan di samping itu Dedi memang tidak melakukan pengecekan secara langsung ke harga di lapangan atau harga di pasaran, namun melainkan ia menggunakan metode akuntansi biaya. Apa sebenarnya metode akuntansi biaya ini? Ini adalah teknik pencatatan, penggolongan, ada juga analisis biaya produksi, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga overhead. Ia pun tadi menyiasatkan begitu ya, apabila adanya pengecualian ataupun situasi yang tidak biasa, ini sebagai hal yang berbeda begitu. Contohnya salah satunya disampaikan tadi terkait dengan COVID-19. Ia mengatakan apabila harga masker yang meningkat hingga mencapai 500.000 ini dinilai hal yang wajar karena memang terjadi dalam kondisi pandemi. Namun apabila melihat dari adanya pengadaan Chromebook dari harusnya 3 juta rupiah tapi meningkat menjadi hampir 6 juta rupiah, ini adalah hal yang tidak wajar. Ia mengatakan seperti itu. Dan tadi juga ditanyakan apakah sebenarnya dari pihak auditor ini ada melakukan pemaksaan terhadap prinsipal saat melakukan klarifikasi, karena dari pihak prinsipal dia mengatakan mengalami kerugian begitu. Namun tadi dari Dedi mengatakan bahwa hingga saat dilakukan klarifikasi ini sudah dilakukan permintaan terlebih dahulu apakah sebenarnya bersedia dan juga sebenarnya ia dalam kondisi kesehatan yang baik begitu, dan tidak ada paksaan yang dilakukan. Di samping itu juga ada sebanyak 13 prinsipal yang mengatakan bahwa ini dilakukan dengan menambahkan margin yang bervariasi tergantung dari masing-masing dari merek laptop tersebut. Ia tadi juga ditanyakan begitu ya terkait dengan kerugian yang dilakukan begitu dari pihak Nadiem Makarim, di mana ia mengatakan kerugian mencapai 1,5 triliun rupiah. Sementara itu dari pihak Nadiem Makarim ia mengatakan bahwa ini jelas manipulasi karena memang tidak dilakukan pengecekan dari harga di pasaran. Dan untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan pernyataan dari Nadiem Makarim berikut ini. Hari ini terbukti secara mutlak bahwa perhitungan kerugian negara itu direkayasa sehingga rugi. Saksi daripada BPKP dan tim yang melakukan audit kerugian dari BPKP mengaku secara terbuka di sidang bahwa mereka tidak membandingkan harga beli Chromebook dengan harga pasar. Sengaja menggunakan perhitungan cost accounting. Jadi harga produksi ditambah-tambah dengan asumsi wajar mereka sendiri. Ini adalah bukti terkuat bahwa ini adalah manipulasi daripada data. Ya Febrian, itu dia tadi pernyataan dari Nadiem Makarim, dan saat ini untuk sidang juga masih terus berlanjut begitu ya, di mana saat ini dari pihak kuasa hukum terus mencecar sejumlah pertanyaan terutama terkait dengan ekspos penyidik, di mana ia meminta secara detail sebenarnya apa saja yang dipaparkan dalam ekspos tersebut, termasuk juga harga-harganya begitu, dan juga siapa saja sebenarnya pihak-pihak yang diketahui oleh Dedi ini berperan dalam kasus pengadaan Chromebook ini. Tentunya kita akan
melihat bagaimana berjalannya sidang kali ini. Setelah ini baru akan ada untuk pemeriksaan ahli kedua, yakni ahli hukum pidana Surpaji Ahmad. Untuk sementara itu, Febrian yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.